Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Kuda di bulan Juli. Seperti apa sih kehidupan Shio Kuda di bulan Juli? Keuangannya bagaimana, karirnya bagaimana, asmara semua ya komplit ya. Kita langsung ke TKP nih Shio Kuda. Seperti apa kehidupan kalian di bulan Juli? Ada sesuatu yang harus ditinggalkan, ada sesuatu yang harus diraih. Yang ditinggalkan adalah masa lalu, yang akan diraih adalah harapan-harapan ke depan, cita-cita yang mungkin sampai sekarang belum kesampaian ya. Walaupun beberapa Shio Kuda, bukan beberapa sih, banyak ya Shio Kuda yang di tahun lalu dan di bulan lalu selesai buat rumah, selesai sudah beli motor, beli mobil ya. Banyak ya pencapaian Shio Kuda di bulan-bulan kemarin ya. Tapi di bulan ini ada baik, ada buruknya ya. Setiap bulan sih begitu ya. Walaupun yang di bulan kemarin rata-rata baik ya untuk Shio Kuda. Selain pertengkaran dengan pasangan ya. Banyak sekali yang kemarin itu bertengkar dengan pasangan. Dan hingga saat ini masih sakit hati. Nah ini yang nggak boleh nih. Ini harus dihilangkan ya. Kalau kita mempunyai masalah itu, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Begitu ya cara menghadapi masalah ya. Jangan malah masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar nggak selesai nanti ya. Ini adalah pencapaian, ini adalah sebuah kemenangan, ada pertolongan dari semesta, ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa ya. Untuk mengeliminir sakit hati kalian. Banyak pertengkaran yang rupanya masih kalian menyimpan dendam ya. Menyimpan sakit hati terhadap pasangan kalian. Lupakan ya, toh nantinya juga kalian baikan lagi ya. Buat apa terus-menerus menyimpan dendam? Lupakan agar kalian bisa mencapai the star, bintangnya, kehidupan yang bersinar bagus, kehidupan yang cerah ceria untuk kalian para Shio Kuda. Karena Dewi Fortuna datang loh ya. Kalau kalian terus-menerus menyimpan dendam, sakit hati terhadap seseorang, nanti Dewi Fortunanya pergi ya. Karena Dewi Fortuna dan kebaikan-kebaikan tidak akan pernah akrab dengan sebuah namanya dendam, amarah ya. Saat kalian marah itu vibrasi rendah banget, frekuensi kalian rendah banget sehingga yang beresonansi, waduh bahasanya apa nih mbah? Resonansi itu kayak kita memetik gitar gitu ya, ada gaungnya. Nah gaungnya ini yang menguatkan suara itu. Kalau kalian nanti negatif, yang kuat suara negatifnya ya. Dan apa hasilnya? Semua yang negatif akan datang. Jadi kalian harus menguatkan vibrasi tinggi, vibrasi yang baik, positif, kebahagiaan, keceriaan, senyum ya Shio Kuda ya. Kalau kalian udah merasa jengkel, berusahalah tersenyum. Tapi jangan lama-lama ya, nanti dibilang orgil ya. ODGJ ya, apa OGDJ apa ODGJ ya, pokoknya itulah ya. Jangan sampai dikira orgil. Bila kalian udah penat dan ada dendam atau amarah kepada seseorang, segeralah usahakan tersenyum ya. Ya dicerminlah, senyum terhadap diri sendiri itu akan benar-benar menyembuhkan luka hati kalian. Itu ya Shio Kuda ya. Jadi ini ada kebaikan nih. Banyak pencapaian yang sudah kalian dapat. Walaupun memang ada pertengkaran ya, perselisihan dengan seseorang. Itu yang harus kalian hindarkan supaya tidak berlarut-larut. Dan Dewi Fortuna yang sudah datang mau berbaik hati untuk menyentuh diri kalian ya. Ini adalah Dewi Cinta, energi cintanya kuat. Beberapa kalian akan bisa memperoleh pasangan. Beberapa kalian juga akan bisa mendapatkan keturunan ya. Ini adalah luar biasa ya. Jadi kalian akan melahirkan anak-anak naga. Karena 9 Februari nanti udah masuk ke tahun naga kayu. Dimana banyak orang Tionghoa, orang Cina yang percaya bahwa bayi naga itu membawa keberuntungan. Nah itu ya. Itu adalah afirmasi, sebuah kekuatan afirmasi. Apakah itu mitos? Dulunya mungkin mitos ya, tapi karena
dipercaya dengan kuat banget di dalam pikiran mereka bahwa kalau ada anak naga pasti hoki. Begitulah yang terjadi. Karena apa yang terjadi pada diri kita adalah yang sesuai dengan pikiran kita. Kalau anak naga dianggap hoki dan banyak sekali yang berpikiran begitu, dan kita terus memikirkan bahwa kalau punya anak naga akan hoki, ya benar-benar akan hoki ya, rezekinya akan melimpah. Itulah kekuatan law of attraction ya, yang sekarang dimodernisasi dengan law of attraction ya. Itu sebenarnya adalah yang udah lama kita dengar ya. Ucapan adalah doa. Nah itu dia yang akan terjadi. Pikiran adalah doa. Itulah yang akan terjadi pada kita para shio kuda. Kita lanjut ya ke rezeki para shio kuda. Bagaimana rezekinya para shio kuda? Rezeki para shio kuda mantap ya, sesuai dengan datangnya Dewi Fortuna ke kalian. Keuangan akan membaik. Yang kemarin sih banyak ya dapatnya, tapi keluarnya banyak ya. Medoknya Mbah Tutu keluar deh ya kalau udah banyak gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh banyak sekali ya, tetapi kalau di Jawa itu cukup dengan bilang banyak itu udah apa namanya, udah mewakili ya. Kalau dibilang banyak itu udah berarti banyak sekali gitu ya. Banyak sekali pencapaian dan peningkatan secara ekonomi. Terutama sih intinya pengaturannya lebih baik ya. Yang bulan Juni kemarin itu dapatnya banyak tapi pengeluarannya juga banyak, sehingga banyak kalian yang kedodoran, kebingungan ngaturnya bagaimana nih. Nah itulah perlunya skala prioritas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua dengan duit kita yang terbatas, karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Waktu dulu gaji 2 juta cukup ya, gaji 5 juta cukup juga tapi nggak lebih ya, bahkan kadang malah kurang. Karena adanya gengsi, kemudian gaya hidup yang meningkat. Dulunya belinya handphone Android, kemudian gaji 10 juta maunya iPhone. Terpaksa utang deh, karena iPhone harganya lebih dari 10 juta, kecuali beli yang bekas ya. Gitu ya, gaya hidup itulah yang menyebabkan kira-kira kita akan kekurangan. Walaupun shio kuda bukan seseorang yang mengikuti gaya hidup ya, tetapi pencapaian dari keinginan-keinginan kalian, ambisi shio kuda yang besar lah yang menyebabkan terpaksa harus mengeluarkan expand money, mengeluarkan lagi ke uang yang sudah ada dan di tabungan, sehingga kedodoran nih kanan kiri ya. Kanan kiri kedodoran, hampir-hampir kurang, padahal sebenarnya enggak. Kita lanjut ke karir dan usaha ya. Karir adalah untuk orang-orang yang bekerja karyawan, pegawai ya. Bagaimana karirnya? Nanti pengusaha yang di bawah ya. Bagaimana kira-kira kehidupan pekerjaan kalian, karir kalian bagaimana sih yang saat ini terjadi? Ada sesuatu yang indah nih ya, semuanya serba indah nih. Sebetulnya kalian harus mengaminkan di komentar ya. Tuh, The Empress keluar lagi, istimewa ya ini ya. Di karir pun The Empress keluar lagi ya. Ini adalah Dewi Fortuna, Dewi kelembutan. Kalau di agama tertentu Dewi Kuan Im ya, agama tertentu lagi ya Perawan Maria ya, kayak gitu ya. Ini adalah Dewi Welas Asih yang bisa intinya memberikan belas kasih, memberikan cinta kasih, memberikan rezeki. Ini Dewi rezeki ya, Dewi kesuburan ya. Kalian para shio kuda akan meningkat juga nih ya. Meningkat juga pekerjaannya, karirnya. Banyak kalian yang akan dipromosikan jabatan. Kalaupun nggak dipromosikan, kalian akan dipindah ke tempat yang basah nih ya. Di daerah yang basah ya. Mbahnya kan sering bilang daerah basah tuh laundry ya, tempat cuci piring gitu ya. Enggak ya, bukan gitu, itu bercanda aja. Daerah basah yang banyak menghasilkan duit. Ini adalah Dewi Fortuna datang ke pekerjaan kalian, ke karir kalian ya.
para sio kuda, pergunakan kesempatan di bulan Juli ini sebaik-baiknya agar bisa tercapai peningkatan derajat kalian, meningkat posisi kedudukan kalian ya, jabatan kalian akan meningkat. Kemudian yang lain, bagaimana kalian bisa memang pekerjaannya sih selama ini yang kalian kerjakan ini akan lancar banget ya di bulan Juli ini. Karena memang kesungguhan hati kalian, dan memang harus dengan kesungguhan hati kalian lah semuanya akan tercapai. Bagi kalian yang jobless, belum bekerja alias nganggur ya, pengangguran apa tuh namanya? Pengangguran bermartabat ya. Nah, jadilah pengangguran yang bermartabat. Artinya tidak boleh kehilangan akal, tidak boleh kehilangan harapan. Kalian tetap harus berjuang. Di bulan Juli akan banyak kalian yang dapat pekerjaan, dapat panggilan kerja yang kalian sudah sangat harapkan. Atau kalian bisa menjadi pengusaha ya. Beberapa tidak mendapatkan pekerjaan tetapi ada yang mengajak berusaha, dan kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses bila kalian mengawali di bulan Juli ini. Jangan tunda lagi, berjalan saja. Kita lanjutkan ke para pengusaha nih. Para pengusaha bagaimana karirnya? Kalau karir pengusaha ya misalnya pemilik toko ya, tokonya semakin rame, semakin diminati ya, semakin orang-orang suka dengan apa yang kalian jual. Kita perbaikin dulu ya ininya ya. Kok rasanya miring? Kalau miring tuh Mbah Toto rasanya nggak enak ya. Enaknya yang lurus ya. Tuh kan miring ya. Udah nggak apa-apa deh. Nanti baru diperbaikin ya. Begitu ya sio kuda ya, kalau pemilik toko ya tokonya semakin rame, semakin dipercaya oleh customer, oleh pelanggan kalian, oleh pembeli kalian. Apa beda pembeli dan pelanggan? Pembeli ya beli sekali udah pergi ya. Kalau pelanggan dia yang akan repeat order, berulang beli menjadi customer, bahkan menjadi rekan bisnis atau mitra kerja, begitu ya. Para sio kuda, semangat kalianlah yang menolong kalian di bulan Juli ini, yang meningkatkan kedudukan usaha kalian, CV kalian, PT kalian, toko kalian, walaupun itu cuma warung, oke, warung kalian juga akan meningkat. Mbak, aku pedagang asongan, bakul, bakso, Mbak. Oke, akan tambah banyak pelanggan kalian ya. Itu yang terjadi, tiba-tiba aja laris gitu ya. Dan itu kalian harus persiapkan nih dengan bekerja keras, bukan hanya mensyukuri tok ya, bersyukur terus udah diem-diem, tapi tingkatkan kualitas kalian. Baksonya harus lebih enak, pelayanannya harus lebih welcome ya, lebih bagus, lebih ramah, lebih ke pelanggan tuh lebih menyenangkan gitu ya, murah senyum dan murah bonus ya. Itu pelanggan pasti senang. Jadi happy ya, walaupun kalian harus bekerja keras, tapi dengan semangat itu semuanya akan indah. Kita langsung ke asmara ya. Bagaimana asmara para sio kuda? Asmara para sio kuda. Sio kuda di bulan Juli. Apa yang terjadi untuk para single dan single parent? Rupanya para single dan single parent waktunya untuk mempelajari. Selain mempelajari si dia, kalian juga harus mempelajari diri sendiri. Seperti apa sih keinginan kalian? Kenapa sih untuk single parent ya? Kenapa sih dulu kalian gagal? Ingat, jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan pasangan kalian. Karena sesuatu yang terjadi di rumah tangga, berantemnya kalian di rumah tangga, itu dua-duanya pasti salah. Dan dua-duanya benar. Atau kalau yang positif, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Karena itu adalah sebab akibat. Jangan selalu mengkambing hitamkan pasangan, tapi kalian harus koreksi diri untuk supaya mendapatkan pasangan yang lebih baik ke depannya. Mungkin dulu kalian terburu-buru, nah itu salah kalian ya.
Mungkin kalian dulu hanya memandang dia handsome aja ya, ganteng atau cantik aja ya, tapi nggak memandang bagaimana karakternya. Sebenarnya nggak ada karakter yang buruk-buruk banget ya, asal kita kelop sesuai, karena berbagai karakter ya, ada cemburuan, ada yang boros, ada yang suka ngomongin orang, kadang-kadang tuh udah karakter dasar. Intinya harus kita sesuai dan bisa membawa kebaikan buat perbaikan dan kebaikan untuk karakter tersebut. Kalau kalian cocok, itu bisa ya kalian merubah seseorang, tentunya dengan dari aksi kalian sendiri ya, karena mustahil kalian merubah seseorang hanya dengan perkataan atau amarah. Itu omong kosong dan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Amarah kalian justru akan membuat si dia akan menjadi-jadi. Mungkin saat itu 2-3 hari akan dia oke ya, menjadi baik. Setelah itu dia akan bertambah buruk ya. Amarah akan menyebabkan reaksi yang buruk pula. Itu ya. Lebih baik kalian berbaik-baik, kemudian aksi yang positif. Aksi yang positif terus-menerus akan membawa kebaikan, akan membawa reaksi yang positif pula. Jadi nggak mudah untuk merubah karakter, tetapi bisa pelan-pelan ya. Karena kalau watak itu, kalau watuk gampang diobati, beli OBH cukup ya. Tapi kalau watak itu memang susah, diperlukan kesabaran, ketekunan, dan usaha positif yang terus-menerus. Begitu ya, bersabar ya untuk para shio kuda yang single. Karena kalian harus benar-benar memilih yang terbaik. Walaupun ada angin segar sih, beberapa sih ini bagus-bagus yang datang ya. Tapi tetap bersabar dan pilih yang terbaik. Begitu ya. Kita lanjutkan untuk para couple. Bagaimana nih para couple yang berpasangan, baik yang udah menikah atau yang belum menikah, rupanya akan mendapatkan kesempatan untuk berromantis ria ya, bermesraan ya kalian ya. Ada waktu liburan ya yang cukup panjang, 4 hari ya, yang bisa kalian pergunakan untuk quality time, menikmati hidup kalian. Jangan terus bekerja. Biasanya nih shio kuda ini sukanya kerja tanpa bisa mengenal kata istirahat ya. Itu ya yang nggak boleh ya. Jangan memperkosa diri kalian sendiri ya. Tubuh kalian itu sudah melayani kalian bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Capek ya, dia butuh refreshing supaya nantinya dia bugar kembali dan tidak sakit-sakit. Kalian harus memperhatikan itu ya, bukan hanya memperhatikan ambisi saja, tetapi kalian harus berusaha menyenangkan, berterima kasih kepada tubuhmu, kepada tanganmu, kepada hidungmu, kepada mulutmu ya. Kalau kasarnya bahasa Jawanya kepada cangkemmu ya. Itu buat para marketing ya. Jangan buat ngoceh melulu ya, buat marketing ya. Ngoceh melulu dapat duit tapi nggak dimanjakan dengan ya gosok gigi ya. Mbah udah bercanda aja ya. Begitu ya kehidupan, happy banget untuk pasangan shio kuda, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Semangat tinggi, gairah menggelora ya. Ini pergunakan kesempatan untuk membuat anak ya. Begitu ya shio kuda, semuanya happy, nggak panjang lebar, nikmati aja. Kalau udah happy begini kita cukupi aja. Segera nikmati kebahagiaan kalian para shio kuda. Semoga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.